Wargi dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, lisan kita, telinga kita, mata kita, bahkan mampu menghadirkan hati kita untuk khusyuk membaca Al-Quran. Semoga huruf Al-Quran yang kita baca mampu mendatangkan pahala dan keridhaan Allah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib wargi dahlia, lihat Quran surat An-Nisa di ayat ke-69. Surat An-Nisa yang tadi kita baca, PowerPoint-nya di ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi mis-sami'il 'alaihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Wa man yuti'i, dan barang siapa yang mentaati Allah war rasula, dan Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallah, bersama orang-orang yang diberi nikmat alaihim, bagi mereka, minan nabiyyina, dari para nabi, wassiddiqina, dari orang-orang yang cinta akan kebenaran, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka lah rafiqa, orang-orang atau teman-teman yang terdekat. Wargi dahlia, di sini Allah Rabbul Alamin menginformasikan kepada kita bahwasannya ada teman yang terbaik, ada teman yang sejati, ada teman yang betul-betul bisa membela kita. Jangan tertipu wargi dahlia. Kita mengatakan kita memiliki banyak teman, kita memiliki banyak saudara, kita memiliki banyak bestie. Satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh kita, berapa banyak teman kita, berapa banyak teman sejati kita? Hal ini pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, wahai Ali, berapa jumlah temanmu? Berapa jumlah temanmu? Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menjawab, nanti temanku akan aku hitung saat aku berada dalam kesulitan. Imam Ali menegaskan bahwa ketika kita memiliki teman, kita harus bisa membedakan mana hanya sekedar teman, mana teman yang sejati. Bahwa teman yang sekedarnya mungkin memiliki maksud dan tujuan tertentu, tetapi yang namanya sahabat sejati, teman sejati, maka dia akan memberikan sebuah kemanfaatan kepada kita, bukan hanya sekedar manfaat dunia, tetapi juga mampu menghadirkan keberkahan dan keselamatan akhirat. Wargi dahlia, siapa teman-teman sejati itu? Bagaimana ciri-cirinya? Di sini sudah jelaskan wargi dahlia. Bahwa teman yang sejati, teman yang dekat itu adalah para nabi. Itu sebagai rasul, sebagai panutan, juga sebagai teman kita. Para nabi dan para rasul menjadi teman, bagian kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa para nabi,
Tanpa para rasul tentunya kita pasti hidup dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan jahiliyah. Atas kehendak Allah lah mengutus para nabi dan para rasul, membawa risalah yang disampaikan kepada masyarakat manusia sampai kepada kita, maka kita tentunya bisa mengenal siapa itu Allah. Bisa mengenal bagaimana Allah Rabbul Alamin menciptakan langit, bumi dan isinya. Kita mengetahui bagaimana tata cara berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Semua aspek kehidupan kita, dunia dan kehidupan setelah dunia, dibawa risalahnya oleh para nabi dan para rasul. Itu teman sejati kita, para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul punya misi utama, yaitu apa? Misi utamanya adalah menyelamatkan dan membahagiakan manusia hidup di dunia, meraih kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Teman sejati kita juga adalah wasiddiqin, orang-orang yang cinta kebenaran. Orang-orang yang dalam mindsetnya itu hanya berpikir bagaimana dia mengisi sisa hidupnya, sisa waktu hidupnya untuk ketaatan kepada Allah. Dia cinta akan kenikmatan, dia cinta akan kenikmatan yang namanya kenikmatan ibadah. Semangat dalam melaksanakan aktivitas amal soleh. Mereka memberikan dampak yang positif bagi kita, bagi lingkungan kita. Yaitu teman-teman yang soleh itu teman-teman yang senantiasa memberikan dan mengajak kepada kebenaran. Saling menasehati. Ingat wargi dahlia, teman yang sejati itu adalah yang saling menasehati dalam ketaatan. Terkadang kita saat dinasehati oleh teman kita, tidak terasa celotehan lisan kita menyakiti teman kita yang menasehati. Tatkala teman kita mengatakan, bro, tutuplah auratmu. Bro atau besti, pakailah jilbab. Besti, janganlah kamu, berhentilah minum minuman keras. Kembalilah kepada Allah. Tatkala teman kita memberikan nasihat-nasihat itu, terkadang hati kita menolak, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, dilontarkan kata-kata yang kurang enak kepada teman kita. Apa? Sok suci lah. Jadi panitia ahli surga lah. Omongan itu yang menyakitkan teman kita, padahal tujuannya adalah memberikan nasihat. Kenapa kita harus meninggalkan orang yang seperti itu wargi dahlia? Kenapa kita harus meninggalkan teman-teman yang mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah? Kenapa kita harus menjauhi orang-orang yang mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan beramal soleh? Demi Allah saya katakan, apabila kita menjauhi orang yang buruk, itu sama dengan kita tengah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan teman yang buruk itu ibadah. Meninggalkan teman-teman yang buruk yang mengajak kepada kebinasaan, mengajak kepada maksiat dan bergelimpangan dosa, kita menghindarinya dan menjauhinya, itu sama dengan kita melaksanakan ibadah wargi dahlia. Jangan dikira. Begini rumusnya wargi dahlia. Ketika Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik, awas, fokus nih. Ketika Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik, maka Allah akan menghadirkan kemudahan-kemudahan kepada kita tanpa kita sadari. Allah menginginkan kita menjadi orang yang soleh. Allah menginginkan kita ingin menjadi ahli surga. Maka dengan itu Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita yang tanpa kita sadari. Apa itu kemudahan? Allah hadirkan teman yang baik. Allah hadirkan lingkungan yang kondusif. Allah hadirkan nasihat-nasihat yang terkadang di luar kemampuan dan kesadaran kita. Tiba-tiba ada nasihat dalam WhatsApp kita. Tiba-tiba terdengar suara, terdengar bisikan dari hati kita tentang kebenaran. Itu adalah salah satu cara Allah menginginkan kita baik. Termasuk di dalamnya Allah hadirkan teman-teman yang baik. Maka ketika ada nasihat dari teman baik kita, maka sebutkanlah itulah teman kita yang sebenarnya.
Karena teman kita sebenarnya adalah ahli-ahli ibadah, orang yang cinta kebenaran. Karena kebersamaan mereka dengan kita bukan untuk di dunia saja, tapi bagaimana caranya dia dan kita bisa hadir, bisa bersama-sama seperti di dunia, nanti kelak di dalam surganya Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka jangan dibuang teman seperti itu. Ketika teman kita mengajak kabar kebaikan, teman kita memberikan nasihat tentang ketaatan, itu rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata Allah menginginkan sesuatu hal yang baik bagi kita. Termasuk di dalamnya misalnya ada quote-quote masuk ke dalam WhatsApp kita. Jangan sampai kita ngomong, iya mah yeuh, balaan wae karena handphone teh. Naon? Banyak nasihat, banyak kuat-kuat segala macam. Subhanallah. Bagaimana para nabi dan para rasul mengajarkan kebaikan? Dilanjutkan dengan orang-orang yang cinta kabar kebenaran. Para sahabat umpamanya, para tabi'in, tabi'in itu mereka orang-orang yang senantiasa cinta kabar kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka teman kita. Mati syahid di sini adalah kematian yang diharapkan oleh seluruh manusia. Ingin mati dalam keadaan syahid, membela agama Allah, menunaikan kewajiban agama. Itu teman-teman kita yang bersama-sama dengan kita kumpul. Bukankah para sahabat juga ada yang mati syahid? Misalkan Sayyidina Hamzah yang mati di medan perang saat perang Uhud luar biasa. Jihad di jalan Allah, mati syahid. Kemarin anak-anak kita yang ada di daerah Jawa Timur ya, Jawa Tengah ya, Jawa Timur, yang terkena runtuhan pesantren itu dalam keadaan sholat asar. Insya Allah mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Tapi ingat wargi dahlia, dengan adanya pondok pesantren seperti itu, roboh masjidnya, hati-hati. Hati-hati umat Islam, khususnya pesantren lagi mendapatkan sorotan khusus dari orang-orang yang benci kepada Islam. Tidak sedikit netizen menginginkan apa? Pesantren dihapuskan, menginginkan pesantren ditiadakan. Subhanallah, sungguh memiriskan, memalukan dan ironi warga dahlia. Demi Allah saya katakan, pesantren ini adalah kawah candra di mukanya ahli-ahli agama yang akan meneruskan perjuangan Islam warga dahlia. Banyak orang-orang yang tidak ingin dan tidak cinta kepada siapa? Kepada Islam. Maka dengan demikian digantikan sebuah apa? Dijadikan sebagai sarana untuk menghajar, menghantam Islam. Hati-hati, kuatkan niat kita untuk senantiasa menjaga agama kita warga dahlia. Orang-orang yang mati syahid, para sahabat, bukan puluhan saja, bahkan mungkin ribuan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang yang saleh, para ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan semua ulama-ulama kita yang tentunya memiliki dan mumpuni dengan ilmu keagamaannya warga dahlia. Itu teman sejati kita. Mulai dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada amal soleh, maka itulah teman sejati kita. Dengan satu ciri, apa cirinya? Wa may yuti'illaha wa rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Teman kita hanya mengingatkan, taatlah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman kita mengajak kepada pengajian, teman kita mengajak dan mengingatkan kita sholat, beruntung dan bersyukurlah kita masih ada orang yang dihadirkan oleh Allah mengingatkan kita untuk taat kepada Allah. Juga taat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi mabuk, jauhi zina, jauhi judi. Ketika diberikan nasihat oleh teman, bersyukurlah. Ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah, dan taat juga terhadap larangan Allah dalam artian kita meninggalkan larangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga taat kepada Rasul
mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beriktiba kepada Nabi wargidahlia. Karena salah satu ibadah yang diterima itu dua syaratnya, ikhlas dalam menjalankannya, dan yang kedua adalah beriktiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah ini mampu menghadirkan kita masuk dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, adakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, mereka yang taat kepada Allah dan taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa mereka yang tidak taat kepada Allah, benci kepadaku, dalam artian benci kepada ajaran Muhammad, maka dia sama dengan tidak mau masuk ke dalam surga wargidahlia. Hati-hati ini ya. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Dihadirkannya teman-teman yang baik dalam lingkungan kita, Masya Allah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bukankah dikatakan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim? Bukankah mereka itu yang mendapatkan kenikmatan dari Allah? Siapa itu? Para nabi dan para rasul diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenapa? Taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat cinta kepada kebenaran. Mereka siapa? Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Kenapa dia bisa syuhada? Karena dia tahu bagaimana ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah mampu menghadirkan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Orang-orang yang senantiasa soleh, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah wargidahlia. Ya. Fok, aina mumpung kita masih diberikan umur panjang wargidahlia, usia kita masih sehat ya. Allah hadirkan teman-teman kita yang selalu mengingatkan kebaikan. Dah ieu bang ingatkeun teh kana masalah botrah. Dia juga batur orang botrah yuk. Iya bang, wargidahlia. Aduh, astagfirullah. Jeung orang Batam anu haratis, aduh Gusti aku istighfar. Ieu mah jeung babaturan teh nya teh hayu besti urang nongkrong di mana? Gusti Allahu Akbar ya Allah. Orang Batam, orang arisan di mana yuk? Ah Gusti Agung. Orang nyobian yuk rumah makan anu, aduh Gusti. Boleh silahkan. Tapi ingat. Ya gitu wargidahlia. Makanya ketika diajak sama besti, kita mengajak nih, Bang Japul kita makan yuk, Kang Denny kita makan yuk, tanu ngajak teh nu mayar. Ya makan kadang-kadang orang pakai nu ngajak urang, anu mayar Bang Apul. Butati kue pan. Oh butati kue pan nu mayarna. Acenah nu ngajak saha nu mayar saha. Teman yang sejati itu wargidahlia akan berlomba-lomba dalam kebaikan yang mari kita habas. Ya, yang kemarin kita bahas fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika makan, itu teman yang sejati itu pengen cepat-cepat selesai makannya. Kenapa? Panggilanah yang mayar gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa temannya itu orang-orang yang soleh, makanannya menjadi tenaganya pakai ibadah, puasa, pakai sholat, pakai baca Quran, pahalanya ngalir ke orang non raktir. Patakna lamun nyulu makan teh kudu boro-boro pang mayarkeun, ulah pang boro-boro mayarkeun batur, ulah hayang dibayar. Mun hayang dibayarkeun ku batur atuh ludes urang teh pahala teh dicokot ku Bang Apul. Baik teh rezekina hese gitu. Hese rezekina warga. Ya, besti teh kan urang mah lamun makan, lamun ditraktir. Aduh, ini bestiku enggak akan aku lepaskan dirimu. Naon? Da ditraktir wae warga. Bolehlah itu, silahkan itu urusan dunia. Tapi ingat wargidahlia, teman yang sejati itu adalah yang selalu mengingatkan ketaatan, mengingatkan kebaikan, mengingatkan nasihat tentang agama. Itu teman kita. Dan dia berpikir ingin apa? Ingin bahagia, bukannya segera di dunia dengan kita. Ingin bahagia, ingin selamat, ingin sentosa dan ingin bersama-sama lagi kelak di yaumil akhir. Bukankah teman sejati kita siapa? Teman sejati kita siapa?
Abah Sunaria, Bunda Jayom, Ibu Encum, Pak Dede, Ibu Isdastri. Siapa teman kita? Teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita itu teman kita. Suami, istri, anak, itu teman yang terdekat bagi kita. Makanya bila kita menginginkan kita bisa bersama-sama dengan istri kita, bersama-sama dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keturunan kita, didik yang benar. Perhatikan yang benar, makanannya, perlindungannya, kasih sayangnya, ibadahnya, warga dahlia. Gitu kan? Itu. Kita kadang-kadang dilupakan tentang teman yang terdekat itu. Kita hanya terfokus teman yang di luar rumah. Padahal ingat, di dalam rumah itu ada teman kita. Sapa pahit, sapa manis dengan istri kita. Betul tidak ini teh ya? Iya. Lagi senang, lagi sulit dengan istri kita. Lagi sedih, lagi bahagia dengan anak-anak kita. Ya, betul tidak? Nah, maka teman kita itu fokuskan dulu kepada pasangan hidup kita, kepada anak keturunan kita. Ya, hari kabatur salat tahajud yuk. Nah, hari anak nanti dihudangkeun. Tahajud yuk, hari salakina merongkol keneh. Kumaha tuh ya teh, gitu kan? Maka jadikan mereka teman sejati kita. Bebarengan, pahiyak lengan, paantai tangan, mari kita lihat. Di mana dunia tembus sampai akhirat. Ya, makanya ajaran-ajaran dari suami kita jangan sampai dihilangkan. Suami kita mengajarkan sholat yang benar, ibadah yang benar, ikuti oleh kita. Mengajarkan Fatihah kepada kita selaku anaknya, dawamkan itu. Ya, teman yang terbaik warga dahlia. Maka dari itu warga dahlia kami ingatkan, nanti besok hari Ahad ya, di tanggal 12 Oktober 2025 ada pengajian rutinan Hikmah Fajar Dahlia FM di Ahad kedua ya. Hari Ahad sekarang tanggal 12 Oktober 2025 pengajian Hikmah Fajar Dahlia FM di Masjid Nurul Huda nomor 29 Buah Batu Bandung. Mulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai warga dahlia ya. Walaupun mungkin agak sedikit bentrok ya dengan acara Radio Dahlia, tapi mungkin tidak bisa kita untuk membatalkan warga dahlia. Kenapa? Karena ini sudah terakomodir jadwalnya, tapi memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja kita bisa diperkenankan oleh Allah ya, diinginkan sesuatu hal yang baik menurut Allah untuk kita ya. Kami mengundang semua warga dahlia ya, setelah pengajian bisa langsung ke Tegalega ataupun ya mangga silakan. Itu pengajian Hikmah Fajar Dahlia FM warga dahlia ya di Masjid Nurul Huda. Berarti Radio Dahlia FM itu banyak kegiatan. Di Tegalega ada kegiatan, di Fathul Mubin kemarin juga ada, sekarang mah enggak di Fathul Mubin warga dahlia, pengajian Teh Bentang, pengajian saya juga tidak di Fathul Mubin, margi aliting masjidna nya da non tidak kondusif ya lingkungan di Fathul Mubinnya, maka dialihkan di Masjid Nurul Huda ya. Di sana ada Pak Haji Ajat di sana ya, welcome kepada kita. Dengan kapasitas yang besar masjidnya, jamaah juga banyak insya Allah ya. Mudah-mudahan saja pengajian saya insya Allah nanti untuk hari Sabtu kita akan cari dulu waktunya ya. Karena kasihan nih ada jamaah Fathul Mubin, jamaah Fathul Khair dari Cicadas, Kosambi yang ingin pengajian Sabtu subuh ya. Insya Allah nanti tidak di Fathul Mubin warga dahlia ya. Pengajian Sabtu subuh tidak di Fathul Mubin karena saya sudah tidak di Fathul Mubin. Nanti kita akan bikin sebuah doakan saja karena Yayasan Rahma Agnia Mubarak sebentar lagi akan selesai administrasi dan kelengkapan legalisasinya. Kemudian kita ingin coba untuk membangunkan asrama untuk anak-anak yatim kami, masjid, pondok pesantren ya, mohon izin, mohon doa dari warga dahlia. Inilah kita ingin menjadikan teman-teman, harta kita ini menjadi teman. Harta kita ini menjadi teman. Teman kapan? Teman dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu warga dahlia ya. Mudah-mudahan
Allah memberikan kemudahan bagi kita. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Di depan mata kita ada sebuah kebaikan, maka janganlah pernah menunda-nunda kebaikan itu wargi dahlia. Ya, jadi sekali lagi untuk pengajian Hikmah Fajar kami undang wargi di hari Ahad tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Kiliningan nomor 29 Buah Batu, Bandung wargi dahlia ya. Insyaallah nanti ada anak-anak kami juga, anak-anak yatim piatu kami wargi dahlia ya yang akan hadir. Kami ingin sampaikan salam kenal juga dari anak-anak santri kita yang masih cilik-cilik wargi dahlia ya, subhanallah. Kemudian juga nanti ada kami mengajak para jamaah yang ada di sekitar Masjid Nurul Huda di Kayu Agung, di Solontongan. Di situ kan ada Ibu Rina ya di Solontongan itu. Kemudian juga banyak dosen-dosen kami di sana itu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa hadir dan sudah diberitahu oleh Ibu Ana ya, oleh Ibu Ana istri dari Pak Haji Agus yang ada di Kayu Agung wargi dahlia. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita bertalabul ilmi. Nanti wargi bisa lihat judulnya di dalam poster ya yang akan dibagikan oleh Teh Bentang, oleh Ade ya dan Teteh Kia akan men-share ke grup Hikmah Fajar Dahlia FM. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum.